Selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Berkaitan dengan kebijakan yang gereja kita tempuh, yaitu melakukan peribadatan di rumah masing-masing. Maka dengan ini saya menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua. Yang terambil di dalam kitab Yosua pasal 7 ayat 6 sampai 10. Saya akan membacanya untuk saudara. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang, bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Dan berkatalah Yosua, "Ah Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan, supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apabila yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian?" Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pernyataan Tuhan perlu menjadi pertanyaan besar bagi kita. Yaitu ketika Tuhan mengatakan kepada Yosua dalam ayat 10, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Ini didasari pada ayat 6, ketika Yosua mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan muka sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang. Apa yang salah dengan tindakan Yosua ketika Yosua tunduk sampai ke tanah? Tidak ada salah. Kalau kita memperhatikan kata yang digunakan persis sama dengan kata yang digunakan di dalam pasal 5 ketika Yosua menundukkan dirinya di hadapan malaikat atau panglima bala tentara Tuhan. Ada rasa respek, rasa respon Yosua kepada orang itu. Demikian juga dengan ayat 6, ada semacam respek Yosua kepada Tuhan. Tapi kenapa Tuhan menegurnya? Dengan mengatakan seolah-olah bahwa tindakan Yosua itu tidak tepat. Ada dua hal yang seringkali diabaikan orang karena Yosua salah dalam tindakannya. Yang pertama adalah Yosua tidak memahami keadaan yang ada di sekitar itu. Saudara, kalau ingat pembacaan sebelumnya, hasil rampasan harus dibawa ke rumah Tuhan. Tetapi Akan, salah satu orang, itu mencuri dan akhirnya menjadi malapetaka. Mereka menang dengan Yeriko, tapi tidak dengan Ai. Yeriko begitu besar dan mereka mampu mengalahkan karena campur tangan Tuhan. Tetapi kota Ai menjadi kalah karena mereka berubah kesetiaannya kepada Tuhan. Yosua tidak menyadari hal ini. Dan Yosua berpikir bahwa Tuhan meninggalkannya dengan kekalahan yang mereka alami. Padahal tidaklah demikian. Itulah sebabnya kalau kita membicarakan tentang tradisi tunduk sampai ke tanah, itu merupakan suatu keadaan penghormatan, satu keadaan kesedihan, satu keadaan pengharapan. Tapi bagi Tuhan itu menjadi salah, karena Yosua tidak menyadari, seolah-olah bahwa apa yang dilakukannya itu adalah benar. Sehingga ia datang kepada Tuhan dan menundukkan diri dan bertanya, kenapa Tuhan? Yosua salah dalam memahami ini. Yosua tidak sadar kalau Akan terlibat di dalam pencurian dan akhirnya kekalahan kota Ai itu menjadi milik daripada Yosua. Ai mampu mengalahkan mereka. Hal yang kedua yang terjadi di sini adalah kenapa Tuhan seolah-olah menyalahkan Yosua? Karena Yosua tidak pernah memahami maksud Tuhan. Ketika Tuhan menegur Yosua dengan keadaan yang begitu dahsyat, Yosua tidak memahami. Kalau saja Yosua memahami maksud Tuhan, maka kekalahan yang mereka alami terhadap orang Ai akan menjadi sebuah perenungan.
Kesalahan apa yang dilakukan Yosua? Tidak mengerti keadaan sekitarnya dan tidak memahami maksud Tuhan. Mari kita belajar daripada firman Tuhan ini. Selamat menikmati berkat Tuhan.